Tembang Macapat sebagai strategi dakwah Wali Songo disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktik pembelajaran SKI di madrasah. Dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD dan Dr. Haji Suyadi MA. Berikut adalah media pembelajaran SKI audiovisual tingkat Madrasah Sanawiyah kelas 9 dengan materi tokoh penyebar Islam di Nusantara, submateri Tembang Macapat media dakwah Wali Songo dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pendahuluan. Jawa adalah salah satu pulau terpadat di Indonesia yang penuh dengan pesona. Masyarakatnya khas, memiliki tradisi budaya adiluhung yang mengakar dengan sangat kuat. Terkait dengan Islam di Jawa, bukti tertua masuknya Islam di Jawa adalah makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang berangkat tahun 1082. Sedangkan kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak yang berdiri tahun 1478 Masehi. Dalam hal penyebaran agama Islam di Jawa, maka Wali Songo adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran besar dalam mengembangkan Islam di Jawa dengan berbagai metode yang digunakannya, salah satunya kesenian. Kesenian sendiri merupakan salah satu unsur kebudayaan, di mana Selo Sumarjan mengatakan budaya adalah hasil budidaya potensi cipta rasa dan karsa manusia yang terwujud dalam ide gagasan, aktivitas, dan artefak atau hasil karya. Adapun definisi masyarakat Jawa yang dikemukakan Qodirin adalah orang-orang yang hidup dalam kesehariannya menggunakan bahasa Jawa, tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur atau bekas Kerajaan Mataram, dan orang-orang yang berasal dari kedua daerah tersebut. Adapun gambaran masyarakat Jawa pra-Hindu-Buddha, secara sosial digambarkan orang Jawa adalah orang yang sederhana dan inklusif, serta punya ikatan emosi yang baik, solidaritas dan gotong royong. Dari sisi kepercayaan mereka, mempercayai animisme dan dinamisme, serta percaya adanya roh pelindung dan roh pengganggu. Pada masa Hindu-Buddha, secara sosial masyarakat Jawa terbagi tiga. Satu, kaum agamawan yang mendapatkan hak tanah bebas pajak, dua, keluarga kerajaan yang berkuasa atas para penguasa lokal, dan rakyat biasa yang dipungut pajak untuk kerajaan. Kerajaan memberi ruang bagi kaum agamawan berkiprah, sehingga agama Hindu-Buddha berkembang pesat di Jawa. Terjadilah sinkretisme unsur Hindu-Buddha dengan agama resminya menjadi Shiva Buddha. Penyerapan unsur Hindu ke dalam budaya Jawa bukan hanya akulturasi, tapi kebangkitan budaya Jawa. Pada masa awal Islam masuk di Jawa, tradisi dan kebudayaan Jawa tetap dipertahankan, dan nilai Islam mewarnai tradisi itu sehingga menimbulkan akulturasi baru. Di bidang politik, kerajaan memanfaatkan akulturasi budaya itu untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Dalam perkembangan dakwahnya, terjadi permasalahan di mana para wali harus bisa menjelaskan alur kehidupan dalam Islam yang berhadapan dengan konsep reinkarnasi dalam agama Hindu yang disebut Punabharva dan dalam agama Buddha yang disebut Punabhava. Tradisi reinkarnasi juga diadopsi masyarakat Jawa dalam bentuk mitis. Dalam kepercayaan Hindu, Buddha, dan Jawa, orang yang hidup di dunia
ketika dia belum mencapai kesempurnaan, maka setelah wafatnya dia belum bisa mencapai apa yang disebut sebagai moksa, maka dia akan lahir kembali atau berreinkarnasi. Sedangkan kalau dia sudah mencapai moksa, maka dia akan mencapai nirwana. Berbeda dengan Islam, ketika manusia hidup di dunia, setelah dia wafat, maka ketika amal kebaikannya lebih baik daripada amal jeleknya, dia akan masuk surga. Sedangkan ketika amal jeleknya lebih banyak, dia akan masuk neraka, dan dia bisa masuk surga dengan syarat tertentu. Sebelum berbicara tentang strategi dakwahnya, kita lihat pengertian Wali Songo, yakni mereka adalah para ulama sufi ahli dakwah sebagai keturunan Nabi Muhammad yang hijrah dari Irak menuju Hadramaut Yaman. Mereka berakidah Ahlus Sunnah dan bermadzhab Syafi'iyah, dan mereka berdakwah sampai ke Indonesia. Anggota Wali Songo yang masyhur adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka berdakwah secara kompromistik dengan mempertimbangkan aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi masyarakat Jawa. Salah satu etos budaya masyarakat Jawa yang mereka observasi dan ditindaklanjuti yakni orang Jawa suka menyanyi. Kegemaran orang Jawa dalam menyanyi sebagai wujud ekspresi atas apa yang dilihatnya bisa kita lihat dalam contoh-contoh lagu yang kita temukan dalam keseharian. Sebagai contoh lagu Bebek Atuh Sekali yang tercipta setelah orang Jawa melihat bebek yang berenang di sungai, dan lagu Kodok Ngorek setelah orang Jawa melihat kata yang sedang berbunyi di sawah. Para wali kemudian menggunakan tembang sebagai media untuk menjelaskan alur kehidupan manusia dalam Islam yang berangkat dari ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam istilah ngerti sangkan paraning dumadi. Sangkan berarti asal kejadian, paran berarti tujuan. Tembang yang digunakan kemudian dikenal sebagai tembang macapat, yang berisi tentang alur kehidupan manusia menurut Islam. Ini adalah gambaran para wali dalam mengembangkan dakwah melalui tembang macapat. Pertama, mereka melakukan observasi. Setelah melihat orang Jawa suka bernyanyi, mereka memikirkan formula yang tepat. Akhirnya, tercetuslah ide menggunakan tembang macapat. Tembang macapat terdiri atas 11 tembang yang menggambarkan alur kehidupan manusia. Tembang pertama adalah Mas Kumambang. Mas berarti emas, kemambang artinya mengambang. Fase ini menggambarkan seorang janin yang sedang berada di dalam rahim seorang ibu. Tembang kedua adalah Mijil. Mijil artinya keluar. Tembang ini menggambarkan fase kehidupan manusia di mana seorang bayi yang baru saja lahir dari rahim seorang ibu. Tembang ketiga adalah Kinanti. Kinanti berasal dari kata kanti yang berarti tuntunan ke jalan yang benar. Tembang ini menggambarkan fase kehidupan seorang anak yang harus dibimbing dan dididik orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Tembang keempat adalah Sinom. Sinom berarti masa muda atau masa pubertas, di mana seorang mulai beranjak dewasa, mencari ilmu, dan masa-masa pencarian jati diri. Tembang kelima adalah Asmorodono. Asmorodono adalah fase kehidupan di mana manusia mulai tertarik pada lawan jenisnya, merasakan berseminya rasa cinta, dan saling berbagi asmara. Tembang keenam adalah Gambuh, berasal dari kata jumbuh yang artinya jodoh. Gambuh adalah gambaran fase kehidupan manusia yang sudah menikah dan membangun kehidupan bersama, dan berkomitmen menjalani kehidupan baru sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tembang ketujuh adalah Dandang Gula.
Dandang gula berasal dari kata dandang yang berarti burung gagak sebagai gambaran kesedihan dan gula sebagai gambaran sukacita. Fase kehidupan yang digambarkan ialah harapan manusia akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan segala suka dan duka yang dilaluinya. Tembang ke-8 adalah durma, yang berasal dari kata dharma yang artinya baikan. Ada pula yang menyatakan durma berarti mundur senggomo, yaitu mengurangi hubungan seksual. Fase yang digambarkan pada tembang ini adalah seiring bertambahnya usia, manusia harus banyak melakukan amal kebaikan. Tembang ke-9 adalah pangkur, yang berasal dari kata nyimpang lan mungkur, yaitu bergeser dan berpaling. Maksudnya adalah mengurangi sifat-sifat keduniawian dan memperbanyak bekal menuju kehidupan akhirat. Tembang ke-10 adalah megatruh, yang diambil dari kata megat yang artinya putus dan roh yang artinya roh. Fase ini adalah gambaran fase meninggalnya manusia. Tembang ke-11 adalah pocong, yaitu gambaran akhir kehidupan manusia. Pocong diambil dari kata pocong yang berarti jenazah yang dikafani. Itulah ke-11 tembang Macapat yang dikarang oleh para wali sebagai wujud strategi dakwah dalam menjelaskan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesimpulannya adalah 1. Wali Songo adalah para pendakwah Islam di Nusantara yang memiliki dasar sufisme dengan karakter egaliter, inklusif, humanis, dan toleran, sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda. 2. Dakwah yang mereka lakukan penuh dengan kearifan dengan pendekatan kompor mistik berdasar kondisi sosiologi, psikologi, dan antropologi masyarakat. Dan yang ketiga, tembang Macapat sebagai strategi dakwah telah menjadi media untuk mensosialisasikan konsep alur kehidupan manusia yang dirangkai dalam bentuk tembang dengan tanpa menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat Jawa. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.